Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Cirebon ingin bertanya, bagaimana jika sebelum menikah saya adalah tulang punggung keluarga saya, dan setelah menikah suami keras saya harus di rumah, dan saya tidak boleh punya uang sendiri atau bekerja. Sementara dia gajinya 5 juta, 2 juta untuk cicilan mobilnya, 1 juta untuk saya dan anak, 2 juta untuk keluarganya. Padahal mertua saya PNS dan almarhum papanya juga PNS. Masih ada tunjangan anak dari papanya. Mertua saya juga suka ngasih mainan dan belikan baju anak saya. Saya sudah menahan selama 3 tahun dan usia anak saya sekarang 2 tahun. Sementara orang tua saya terabaikan di Tangerang. Kadang harus mengutang untuk makan. Karena suami kadang ngasih kalau saya sudah hilang kesabaran sampai menangis meronta-ronta. Apakah boleh dengan posisi seperti ini saya meminta cerai? Atau bagaimana sikap saya yang baik? Mohon jawabannya Buya. Jujur kadang saya merasa depresi, tapi ingat anak menjadi bingung Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perceraian di dalam Islam adalah untuk sebuah solusi terakhir. Maka sangat salah kalau orang punya masalah langsung ke solusi terakhir. Operasi itu namanya. Kalau sudah tidak bisa pakai obat biasa, baru operasi, namanya cerai. Dibedah, bedel, dipisah. Makanya sangat tidak cerdas kalau orang punya masalah dikit-dikit langsung cerai. Baik, kemudian jika ada seorang wanita, dia adalah tulang punggung atau bahkan mungkin ngurusi adiknya dan sebagainya, lalu akan menikah dengan seorang laki-laki, kemudian dia membuat satu persyaratan, dan syarat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka syarat harus dipatuhi. Jika suaminya melanggar syarat, maka dia minta cerai, tidak dosa. Biarpun tidak harus cerai, ini masalah tidak dosa saja. Contoh, seorang perempuan punya tanggung jawab di dalam keluarganya. Mungkin ibu yang harus dirawatnya. Dia tulang punggung di dalam keluarganya. Atau mungkin dia punya adik-adik yang harus dirawatnya. Punya anak yang harus dirawatnya. Ternyata ada laki yang meminangnya. Kemudian dia berkata, "Abang, saya tidak akan minta kepada abang urusan mereka. Sebab abang tidak wajib nanti memberi nafkah buat mereka. Abang hanya wajib mendaftarkan untuk saya. Cuma saya punya tanggung jawab untuk mereka. Tolong abang, izinkan saya bekerja. Karena ingin memenuhi mereka. Izinkan saya bekerja karena ingin memenuhi hajat mereka." Makanya laki-laki itu kalau memang tidak menginginkan istrinya kerja, jangan nikah dengan dia dong. Kemudian kok laki-laki menyetujui, oke, saya nikahi engkau. Berarti apa artinya? Mengizinkan perempuan untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan bisa saja dirubah, kau tidak usah bekerja. Tapi dengan catatan, dipenuhi dong. Kalau tidak dipenuhi, dia bisa menuntut bekerja. Kalau ternyata sudah nggak boleh bekerja, nggak dipenuhi, berantakan dong tanggung jawabnya dulu. Maka dia boleh minta cerai dalam keadaan semacam ini karena suaminya sudah tidak memenuhi janjinya. Yang jadi masalah Anda juga terburu-buru mentang-mentang dilamar langsung mau, nggak mikir dulu, ya, nggak ada obrolan dan seterusnya. Kemudian suami Anda merindukan Anda untuk tinggal di rumah, nggak usah bekerja. Nah setelah itu Anda mau menuntut, ya Anda salah. Anda salah, Anda menuntut. Anda lalu bercerita macam-macam, ruanganku gini. Ya, mestinya dari awal. Karena suamimu tidak punya kewajiban untuk itu semuanya. Suamimu tidak wajib menafkahi keluargamu yang selama ini jadi tanggunganmu. Suamimu hanya wajib menafkahi dirimu. Seperti itu. Jadi kalau Anda setelah itu menuntut, jadi tidak dibenarkan karena pada dasarnya tidak ada itu. Baik. Jadi lalu bagaimana? Kalau memang keadaannya semacam itu, kalau tinggal, lalu saya harus bagaimana? Anda sampaikan ke suami. Suami itu tidak memenuhi, bukan berarti, ini yang bertanya, bukan berarti karena tidak mau, bisa saja karena tidak punya. Tapi kalau sampai suami punya kebangetan, keterlaluan itu suami model apa itu? Sama mertuanya nggak peduli ini. Dia suami yang ngerti bagaimana merayu dan cinta itu kayak apa sih? Itu pasti suami dungu. Kalau suami mampu, lalu membiarkan mertuanya kelaparan, pasti dia dungu.
Dia tidak bisa mengambil hati pasangannya. Apakah dia tidak sadar bahwasanya kalau tiba-tiba istri yang membuat bingkisan buat ibunya, senang atau tidak? Kan begitu. Dia adalah, makanya dalam rayuan cinta itu tidak harus kita menyanjung istri dengan kecantikannya, bukan. Kadang tiba-tiba kita perhatian dengan ibunya dan sebagainya, itu rayuan dahsyat. Maka pasti laki-laki itu laki-laki tidak romantis dia. Mestinya laki-laki memperhatikan mertuanya, istri memperhatikan mertuanya, yang jatuh hati adalah pasangannya. Ini selalu kami ingatkan, kami ajarkan. Contoh, wahai Anda ibu yang solehah, Anda minta mengajak suami, bang ayo belanja bang. Akhirnya suami Anda mengantarkan Anda belanja. Anda mengambil minyak goreng 1 kilo. Suami Anda berkata, tambah sayang 2 kilo. Gula 1 kilo, tambah lagi, selalu tambah. Untuk apa sih bang? Sudahlah sayang, beli aja. Betul, dikumpulin, akhirnya dibayar oleh suaminya, dibawa pulang. Setelah sang istri merapikan barang belanjaannya, lalu sisanya tadi, bang ini mau dikemanain? Dibungkus. Setelah dibungkus, mau dikirim mau dikemana lagi bang? Mau saya kirim. Kirim ke mana bang? Kirim ke ibu. Ibu siapa? Ibu abang sudah meninggal. Bukan ibuku sayang, tapi ibumu cantikku. Allah, jatuh cinta itu sang istri. Begitu juga sebaliknya. Maka kalau ada seorang menantu nggak peduli sama mertua, dia tidak mengerti mencintai istrinya. Kalau ada seorang menantu perempuan tidak bisa baik sama mertuanya, tidak bisa mengambil hati suaminya, dia adalah orang dungu. Diulang kalimat ini. Nggak begitu hidup. Cuman kalau memang tidak mampu, dan cerita, mungkin laki-laki itu nggak mampu. Cuman saya pernah mencermati cara hidup yang salah. Lah kalau duitmu pas-pasan, kenapa kok Anda sudah ngredit mobil 2 juta per bulan? Anda ini bagaimana? Di mana cara berpikir Anda? Ini jangan seperti itu. Hidup tuh janganlah dipikirkan. Kan rumahmu, keluargamu dan sebagainya. Jangan hidupmu hanya nuruti action, tetangga punya mobil, saya harus punya mobil. Gajinya 10 juta, lihat. Wah, mobilnya kredit, rumahnya kredit, sampai panci istrinya kredit. Ayo, nyungsep hidupnya. Ulang memikir. Dari begitulah nanti akhirnya apa yang terjadi? Terjadi kredit pada dasarnya kan oke-oke saja. Tapi setan tidak sampai ditunggu tidak bisa bayar. Setan ketawa nggak bisa bayar. Nah, akhirnya apa? Kalau di masjid ngambil duit masjid. Kalau dia di kantor ngambil duit kantor. Bisa korupsi kan dari situ. Bukan masalah kreditnya, saya tidak ngomong masalah kreditnya, bukan. Akibatnya kan dia malu. Haji kredit, setan senang, hajilah kau kredit. Setelah pulang apa? Pak Haji kredit, malu dia. Sudah mau bayar ditagih sama travel, sama ini nggak enak. Ditagih. Akhirnya apa? Ngambil duit masjid karena dia ustad. Kiai duit pondok dikasihkan, neraka, setan ketawa. Ya itu yang aku tunggu. Makanya Anda jangan memilih sesuatu sebelum datang waktunya. Jangan hidup Anda hanya ikut-ikutan cara hidupnya orang. Kenapa kita harus hidup dengan barang-barang mewah, mahal dan sebagainya? Saya tersentuh suatu ketika melihat satu public figure. Dia adalah dengan judul yang cukup menarik. Bahwasanya apa? Kita harus tampil bagus. Seorang muslim tampil bahwa dengan menarik. Karena kita urusan dengan orang jangan sampai tidak menarik. Lalu dia pamer bahwa baju saya termahal, ternyata hanya ratusan ribu, kirain jutaan. Rupanya untuk tampil bagus tidak harus mahal. Itu jangan biasa dengan gaya action mahal-mahal. Kalau Allah memberikan pada Anda rezeki banyak, Anda boleh bikin rumah bagus untuk memuliakan istri. Tapi orang harus tahu kemampuannya masing-masing dong. Mohon maaf ya, anggap gaji 5 juta, tak taunya untuk mobil saja 2 juta. Mobilnya mungkin tidak pakai bensin, kan pakai bensin juga, pakai solar juga. Nah, solarnya jauh lebih mahal daripada kita naik angkot misalnya. Action biasanya gaya hijau, tetangga beli ini, besok beli ini. Baik, anggap saja wallah alam, saya tidak tahu. Mungkin. Kemudian sisanya adalah 3 juta. 3 juta, 1 dikasihkan dia, 2 juta dikasihkan mertuanya. Ini mungkin kalau saya ngamati, 5 juta, 2 juta buat kredit, 1 juga dikasihkan istrinya, 2 juta kasihkan mertuanya, berarti mobil antik, nggak pakai bensin. Jadi maksudnya apa? Ada sebagian orang itu hidupnya tidak dipikirkan. Kalau bisa, biasakan Anda tidak perlu ngutang, wahai hamba Allah. Hidup Anda biar tenang, enak. Nah, mungkin saya khusnudon, mungkin suamimu, wahai ibu yang solehah, jangan gampang minta cerai. Dan Anda sebagai seorang istri, kalau ternyata suami belum bisa membantu keluargamu, jangan serta-merta mengatakan suamiku tidak tahu cinta, kata Buya tuh. Nggak usah ngomong gitu. Karena apa? Suamimu seorang laki-laki, mungkin sebelum menikah dengan kamu juga, dulu dia juga punya tanggung jawab yang banyak sampai hari harus diteruskan. Sehingga belum bisa membantu Anda. Harus bangun seperti itu. Tinggal ngomong baik-baik, abang,
kalau abang tidak bisa membantu ibu saya, abang izinkan saya kerja. Nah, suami di situ harus mulai berpikir terbuka dong, kerjamu apa sayang? Nah, maka setelah itu ada pembahasan, bolehkah wanita bekerja menjadi wanita karir? Ini ada ilmu baru lagi, Bu. Kalau dipotong sampai sini bermasalah. Akhirnya ada wanita kerja, setelah kerja petentang sombong. Akhirnya apa? Permasalahan sedikit langsung cerai saja bang aku. Nah ini kacau juga. Maka nanti ada bab lagi, wanita karir boleh, tapi dengan catatan. Untuk mencari rezeki boleh dengan catatan. Pertama, izin suami. Yang kedua adalah kerjaannya halal. Ketiga, tempatnya terhormat. Yang keempat, tidak akan mengganggu kewajiban khusus yang lebih penting. Yang kelima, ini terpenting, tidak menjadi perempuan yang sombong. Nah ini. Kadang kalau sudah punyamu itu, sebab yang gampang minta cerai dan jadi cerainya adalah perempuan yang punya fulus. Yang melarat, diam, akhirnya besok akur, hamil lagi. Tapi yang punya duit langsung ngajukan cerai. Lihat banyak janda-janda itu orang-orang kaya tuh. Wahai janda-janda kaya, insya Allah anda dapat jodoh yang soleh setelah ini. Nah, nyesel tuh istighfar nih. Karena dia punya duit gampang. Karena apa? Dia sudah keluar dari fitrahnya tuh tunduk. Karena dia punya sesuatu maka menjadi sombong. Maka kami sampaikan, anda boleh menjadi wanita karir, tapi ingat, semakin anda sukses, semakin tawaduklah anda, surga buat anda. Bahkan di saat suami anda tidak bisa beri nafkah, kok yang mencukupi anda minta maaf. Abang maksudnya minta maaf gini, suaminya harus lebih minta maaf dong. Ada suami istrinya nafkah nggak tahu diri, suami dari tong sampah itu. Saya tidak senang suami tidak mau terima kasih juga. Maksudnya seorang suami yang bertanggung jawab itu kadang di saat dirinya tidak punya kemampuan itu sudah sedihnya luar biasa. Maka jangan ditambah sedih dengan ungkitan anda atau tuntutan anda, akan terbesarkan hatinya. Abang nggak apa-apa abang, saya nafkahi apa, saya ikhlas abang, maafin ridhoi saya bang ya, abang nggak usah pusing, nggak apa-apa abang, nggak usah pusing, tenang gitu. Karena suaminya suami yang benar. Ada suami nggak benar, sudah nggak kerja ongkang-ongkang, setiap akhir bulan, gajian tuh akhir bulan awal bulan sih, akhir bulan ya, setelah akhir bulan nunggu istrinya, mana gajimu? Tidak pernah kerja, hanya minta gaji, kerjaannya hadir pengajian. Jangan ngaji pak, kerja pengajian, nggak mau cari nafkah. Sebab ini kejadian juga, betul ini ada orang sok beragama. Ini ada seorang ibu cerita, Bu ya suami saya soleh banget, tapi masya Allah nggak pernah diri nafkah. Oh nggak, terus apa kerjaannya? Ngaji. Oh ngaji, masya Allah. Ngaji di mana? Di Buya. Oh, ini hadir pengajian saya kayak begitu, kacau ini. Ayo nafkah pak. Kalau ternyata anda tidak mampu, wahai ibu yang solehah, anda berperan. Nah, itu. Jadi seperti itu. Jadi ini pertanyaannya seperti itu, kayaknya banyak harus sentuh kesadarannya. Suami harus benar. Kalau anda mampu, kenapa sih? Kalau ternyata enggak, kenapa sih nggak mampu? Kalau anda memang tidak mampu, hai suami, membantu mertua, izinkan istri untuk membantu anda bekerja. Jangan sok, kamu istriku di rumah saja, istri yang solehah di rumah, tapi tidak dikasih makan, tidak kasih ini, itu gimana? Seperti itu ya. Maksud kami adalah semuanya indah. Suami yang baik, istri yang baik, mertua yang baik, ya, kan enak semuanya. Mantu yang baik, wallah indah semuanya. Kalau memang anda sebagai seorang anak perempuan, sebagai mantu perempuan, ngelihat mertuamu nggak mampu, suamimu juga nggak mampu, nggak ada masalah. Lepas kalungmu itu, lepas antingmu, itu akan mengambil hati suamimu kok. Hidup kan cinta. Jangan hanya urusan tuntut menuntut, hidup kayak tuntut menuntut, hidup apa itu? Seperti itu, semoga indah semuanya ya. Jadi kemudian setelah itu, apakah saya boleh minta cerai? Damaikan dulu, anda ngomong baik-baik sama suami, ibu, abang, karena abang belum bisa membantu saya, karena mungkin kebutuhan abang masih banyak, apakah boleh saya kerja bang? Kalau ternyata tidak boleh dan sebagainya, sementara anda betul-betul melihat kekurangan keluarga anda dan anda yakin bisa menolongnya, berarti anda dengan larangan suami akan tersakiti hati anda. Dikatakan para ulama, jika seorang suami kerjaannya nyakiti hati, baik fisik atau hati, maka seorang istri boleh minta cerai. Nah ini ujungnya di situ nanti. Cuman jangan dikit-dikit cerai, selesaikan dulu hai hamba Allah. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Setelah anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.